Izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencanangan vaksinasi ternak yang dilaksanakan di areal perkandangan kelompok Sinar Fenman di Desa Fatum Nasi pada saat ini. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengamankan, melestarikan ternak atau hewan yang ada sehingga bisa dicapai kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Berkaitan dengan tanggung jawab untuk pengamanan ternak, tentunya aspek kesehatan hewan sangat berperan. Untuk kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan hingga saat ini ada 3 jenis penyakit hewan menular strategis yang bersifat endemis yang kejadiannya bisa terjadi setiap tahun, yaitu yang pertama penyakit SE atau Septicemia episootica, atau dalam bahasa Indonesia disebut penyakit ngorok pada ternak sapi, atau dengan bahasa kita bianakon. Kemudian yang kedua penyakit hokolera, atau kita bisa sebut juga kolera babi, atau dengan bahasa kita panfavi. Kemudian pada saat ini juga untuk ternak babi kita diperhadapkan dengan ancaman penyakit ASF, African Swine Fever, yang notabene sampai saat ini belum ada vaksinnya. Kemudian kita juga diperhadapkan dengan ancaman kejadian penyakit pada unggas, yaitu penyakit tetelo atau dalam bahasa aslinya Newcastle disease, dengan bahasa kita disebut panmanu. Kejadian penyakit-penyakit ini membawa angka kesakitan dan angka kematian dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga kemudian digolongkan sebagai penyakit hewan menular strategis. Pengamanan untuk penyakit-penyakit ini hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi ternak yang dilakukan setiap tahun. Vaksinasi SE untuk ternak sapi 1 kali 1 tahun, untuk hokolera 1 kali 1 tahun, sedangkan untuk penyakit ND itu dilakukan ketika unggas berumur 1 hari, kemudian berumur 3 minggu, dan sebaiknya diulang setiap 3 bulan. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan pengamanan ternak yang dilakukan lewat vaksinasi, lewat APBD 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tahun ini dialokasikan untuk pengadaan vaksin SE sebanyak 68.000 dosis, atau diperuntukkan untuk 68.000 ekor sapi. Sedangkan untuk ternak babi 20.000 dosis diperuntukkan untuk 20 ekor ternak babi. Sedangkan untuk vaksinasi ND sebanyak 18.000 dosis. Pelaksanaannya sebagaimana tadi saya sampaikan secara bertahap dengan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan vaksin SE maupun vaksin hokolera. Sedikit gambaran untuk kita sekalian bahwa berkaitan dengan ketersediaan vaksin yang kami sebutkan jumlahnya tadi, pada tahun ini yang agak meningkat yaitu vaksin SE. Pada tahun lalu 65.000 dosis, pada tahun ini 68.000 dosis. Jika kita bandingkan dengan jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masih jauh sangat sedikit. Populasi ternak sapi di Kabupaten TTS saat ini 210.037 ekor. Kalau kita sandingkan dengan jumlah dosis vaksin tadi hanya sekitar 38%. Padahal semestinya kita upayakan untuk mencapai cakupan vaksinasi mencapai 80%. Kalau untuk vaksinasi hokolera dengan ketersediaan vaksin 20.000 disandingkan dengan jumlah populasi babi sebanyak 200.037 ekor, itu hanya 32%. Belum lagi kita berhitung untuk vaksin ND untuk ternak unggas, yang untuk ayam kampung saja jumlahnya mencapai 400.000.
Tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang membutuhkan keseriusan, membutuhkan perhatian dari kita semua, sehingga kami tentunya dari dinas yang secara teknis bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan pengamanan ternak di Kabupaten TTS. Kami berharap bahwa dari waktu ke waktu selalu ada peningkatan jumlah dosis vaksin dalam rangka pengamanan ternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, pada hari ini juga dilaksanakan penyerahan ayam kampung super yang merupakan kontribusi dari PT Flobamora NTT. Perlu kami sampaikan bahwa PT Flobamora merupakan salah satu pelaku usaha untuk pengeluaran ternak yang bermitra dengan kelompok Sinar Fenman. Kemitraan ini didasarkan atas Peraturan Gubernur NTT nomor 78 tahun 2019 yang mengatur tentang pengeluaran, pemasukan ternak dan produk hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontribusi dari PT Flobamora tidak hanya berupa bantuan ayam kampung super sebanyak 100 ekor, tetapi PT Flobamora juga berkontribusi terhadap urusan asuransi ternak di kelompok Sinar Fenman. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan juga kepada Bapak Bupati dan kita sekalian yang hadir, asuransi ternak merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, di mana setiap peserta diwajibkan untuk membayar premi sebesar 200.000. Tetapi lewat kemitraan diupayakan untuk lewat PT Flobamora menanggung Rp40.000 sebagai premi untuk jaminan asuransi selama 1 tahun. Jika terjadi kematian ternak, maka akan dibayarkan oleh Jasindo sebagai lembaga yang melaksanakan asuransi sebesar Rp10 juta, dipotong administrasi berkaitan dengan pengurusan pencairan asuransi tersebut. Pada kedatangan Bapak Gubernur bulan yang lalu di Pusuk, pada waktu itu juga sudah direalisasikan penyerahan klaim asuransi sebesar 35 juta untuk ternak-ternak sapi yang mengalami kematian, dan tentunya disertai dengan persyaratan yang lengkap dalam rangka mengklaim asuransi ternak tersebut. Tentunya kami berharap bahwa nanti PT Flobamora akan terus berkontribusi bagi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Bupati dan kita semua hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga dapat kami laporkan bahwa dari pihak provinsi, dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga memberikan bantuan vaksin untuk mendukung pelaksanaan pengamanan ternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu vaksin SE sebanyak 1.000 dosis dan vaksin kolera sebanyak 3.200 dosis. Untuk itu tentunya terima kasih kepada Dinas Peternakan Provinsi yang juga berkontribusi bagi pengamanan ternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini juga akan dilakukan demo inseminasi buatan sejumlah ternak sapi 2 ekor yang disiapkan. Kenapa 2 ekor? Karena 2 ekor ini kami upayakan untuk kami ikuti siklus birahinya secara alami. Secara pengalaman berdasarkan inseminasi buatan yang kami lakukan selama ini, ada 2 cara, yaitu dengan mengamati siklus birahi secara alami, di mana ternak-ternak ini hanya memiliki jangka waktu untuk kawin 18 sampai 21 hari. Sehingga kita amati untuk kemudian ketika ternak-ternak betina ini minta untuk kawin, maka bisa dilayani dengan inseminasi buatan. Sedangkan teknik yang lain itu bisa dilakukan dengan sinkronisasi birahi. Artinya kita berupaya untuk merekayasa birahi dari ternak sapi. Kami sekarang lagi menganalisa lebih jauh untuk kemudian kita bisa membandingkan tingkat keberhasilan antara perlakuan hormon pada ternak-ternak sapi dan berdasarkan siklus birahi alami, untuk kemudian kita bisa berbenah di dalam melakukan pelayanan inseminasi buatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati dan kepada kita sekalian di siang hari ini, dan selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk memberikan penguatan bagi kelompok tani dan bagi kami semua
aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka kami meningkatkan kerja untuk optimalisasi pelayanan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekian dan terima kasih. Salam.